Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya menghadirkan seorang fotografer, yaitu yang saya kenal sebagai Mas Leo Arif Budiman. Saya mengenal Mas Leo ini sekitar 10-15 tahun yang lalu ketika sama-sama aktif di komunitas Balai Pemuda. Nah, seringkali saya menjumpai Mas Leo ini mencangklong tustelnya di Balai Pemuda Surabaya tersebut. Nah, pada suatu hari saya menjumpai Mas Leo hadir dengan karya-karyanya yang dipamerkan di Galeri Dewan Kesenian Surabaya di Komplek Balai Pemuda Surabaya. Karya-karyanya begitu mengagumkan saya, begitu penuh sentuhan artistik yang mau tidak mau membuat saya geleng-geleng kepala karena sentuhan-sentuhannya yang begitu penuh estetika. Untuk lebih jauhnya, nanti teman-teman pemirsa akan bisa menerima penjelasan dari Mas Leo Arif Budiman yang saya kenal sebagai sosok yang humble, pendiam, namun ramah ini. Selamat siang, Mas Leo. Siang, Mbak Amang. Senang sekali saya ketemu lagi ya. Sama-sama, lama nggak jumpa. Setelah sekian tahun, kita dulu kan sama-sama aktif di komunitas Balai Pemuda ya. Saya nggak menyangka bahwa Mas Leo ini bagi saya begitu piawai dalam dunia fotografer. Mungkin bisa diceritakan sejak kapan Mas Leo menekuni bidang fotografi ini? Kalau menekuninya mungkin sekitar tahun 2004-an ya, mulai hobi lah, bukan. Saya lebih ke hobi aja sih, Pak. Dan saya memang waktu itu suka motret kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Pemuda. Memang saya suka motret pertunjukan seni. Terutama teman-teman yang tampil, teman-teman dari Balai Pemuda ya, dari DKS, dari Bengkel Muda, itu yang tampil saya suka meliput mereka, memotret mereka. Iya. Sekarang begini Mas Leo ya. Menurut saya seorang fotografer dengan seorang awam itu terasa beda hasil yang diperoleh ya ketika mereka sama-sama mengambil suatu momen ya. Itu apa yang kira-kira menyebabkan begitu? Saya sendiri ya mungkin karena kebiasaan aja ya. Kebiasaan motret, kita sering melihat karya orang lain, kita terus berani mengeksplor, maksudnya kita mengambil dari beberapa sudut angle, kita bisa membaca cahaya, itu aja kan intinya istilahnya. Seperti beberapa minggu yang lalu ya, kan kita pernah ketemu di kediaman wali kota ya. Pak. Saat itu Mas Leo mengambil gambar ketika saya sedang mewawancari Mbak Ina Silas, itu manajer galeri House of Sampurna itu. Kemudian selain Mas Leo mengambil gambar saya, juga ada teman lain yang juga mengambil gambar. Ternyata beda hasilnya itu, nggak tahu. Ada lain gitu ya, sentuhannya lain, sentuhannya itu padahal gambar itu ketika saya mewawancarai Mbak Ina Silas itu sama-sama diambil dari HP, dari handphone ya, sama-sama ada, tapi hasilnya lain. Itu apa yang menyebabkan itu? Apa karena Mas Leo sering berdiskusi dengan sesama fotografer, apa belajar dari
buku atau dari media atau ada latar belakang pendidikan fotografi? Kalau latar belakang pendidikan tidak ada, cuma memang ya salah satunya saya sering dulu ikut-ikut teman-teman yang dulu kan di dekat Balai Pemuda itu kan dekat tongkrongannya teman-teman pers ya. Nah, teman-teman pers juga sering main ke Balai Pemuda, meliput gitu. Saya sering tanya-tanya cara motret yang bagus gimana. Oh, itu salah tanya-tanya sama teman-teman pers yang sering cangkruk di Balai Pemuda ya. Oh iya, salah satunya itu. Nah, kemudian, ini yang juga saya cukup heran ya, itu ada juga wartawan yang fotografer. Nah, maaf ya, tanpa saya mengecilkan hasil mereka ya, itu mereka fotonya bagus, bernilai berita, tetapi mungkin kandungan estetikanya itu mungkin diabaikan ya. Tapi kalau saya lihat Mas Leo itu karyanya itu selain memperhatikan aspek kualitas mutu objek yang difoto, itu juga kualitas fotonya itu bagus. Itu saya sudah saya buktikan ya kemarin itu ketika Mas Leo memfoto saya, itu lain itu. Nah, teman yang memfoto saya kemarin itu kan juga seorang wartawan gitu loh. Hasilnya jadi lain ya. Maaf ya ini ya. Itu buat saya itu mengagumkan itu ya. Itu ya. Artinya apa? Menjadi seorang fotografer itu kan nggak gampang. Harus ada nilai, ada jiwa seni, ada jiwa mencintai kan gitu ya. Iya betul. Mungkin salah satunya itu ya. Mencintai itu. Ya. Saya dapat info dari teman bahwa Mas Leo ini mengajar anak-anak Liponsos. Liponsos itu kalau tidak salah lingkungan pondok sosial ya, yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya ya. Nah, gimana Mas ceritanya itu kok bisa mengajar di Liponsos itu anak-anak terlantar tuh ya? Anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus. Oh ya, anak-anak berkebutuhan khusus yang dibina oleh Pemkot Surabaya. Gimana ceritanya itu Mas? Awalnya pertemuan dengan mereka itu tahun 2015 akhir, ketika mereka pameran lukisan. Oh, pameran lukisan di Orasis. Di Orasis Maijen Sungkono ya, HR Muhammad, sorry. Oh, Maijen Muhammad. HR Muhammad. Di Orasis saya datang, terus saya melihat pameran lukisan itu, terus saya menawarkan diri untuk ngajar batik. Oh awalnya pertemuannya itu, terus diterima dengan tangan terbuka sama mereka. Saya mulai mengajar batik, terus berjalannya waktu anak-anak mulai jenuh dengan membatik. Karena mungkin buat mereka itu bukan sesuatu yang mengasihkan ya. Nah dari situ saya mulai mengalihkan mereka untuk memotret. Kebetulan saya hanya mempunyai handphone. Saya akan memotret dengan menggunakan handphone. Mula-mula dengan handphone ya, alatnya itu ya, alat motretnya ya. Dan handphone, terus awal memotret levitasi. Levitasi itu yang kita loncat-loncat itu, jadi kesannya kayak kita terbang. Oh gitu. Awalnya itu, dan mereka suka banget ketika saya cetak, saya print, saya kasihkan mereka tuh mereka ketawa. Mungkin dalam benak mereka, kok saya bisa terbang gitu kan. Itu awal-awalnya seperti itu. Terus mereka mulai intens, setiap saya ke sana pasti minta motret. Terus kebetulan saya juga punya pocket, saya bawa. Saya bawa pocketnya karena waktu itu ada 4 anak dan yang aktif memotret waktu itu masih 2 anak. Nah, dari situ mulai saya kembangkan untuk memotret benda-benda yang ada di sekitaran Kalijudan. Dari tahun 2016 sampai sekarang lah saya di situ. Setiap hari apa itu Mas? Saya tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu ya? Kalau tidak ada halangan tiap hari Rabu. Berapa jam Mas? Sekitar 3 jam lah, 2 sampai 3 jam. Karena pagi saya datang langsung membatik dulu. Membatik sampai sekarang masih tetap ada. Habis membatik baru memotret. Membatik dulu. Membatik terus motret ya. Apakah mereka juga ada rencana untuk dipamerkan hasil potretannya itu?
Kebetulan mereka sudah pameran ketiga ini. Oh, sudah pameran ketiga? Oh, luar biasa ya. Awal pameran pertama di Mercure Hotel. Di Hotel Mercure. Oh, di Hotel Mercure. Darmo ya. Darmo itu ya. Iya, terus? Itu pameran batik, pameran lukisan, sama pameran foto. Oh, iya. Terus tahun 2019 ada Kiking dan Mukidi. Ya. Dua anak ini ikut workshop UNICEF. Oh iya. Pesertanya 21 anak. Di mana itu, Mas? Di Siola. Oh, di Siola. Siola Yang pertama di Mercure, di Hotel Mercure, yang kedua di Siola ya. Di Siola itu workshop. Cuman workshop. Iya. Dari UNICEF, yang mentornya dari Itali. Fotografer gitu. Itali, Giacomo. Namanya Giacomo Parozzi. Workshop itu berjalan 5 hari. Oh iya. Pesertanya 21 anak, kebetulan yang disabilitas cuman Kiking dan Mukidi. Oh, gitu yang lainnya normal. Iya. Nah, dari situ Mukidi mendapat best kelompok terbaik. Oh, gitu ya. Iya. Kiking mendapat fotografer terbaik. Oh, gitu ya. Luar biasa ya. Kebetulan, dan hasil karya dari 21 anak itu dipamerkan di Jerman. Oh, di Jerman? Luar biasa, ya. Nah, pameran terakhir kemarin secara virtual di Melihat Bersama. Di www.melihatbersama.com, tapi udah berakhir. Ya. Loh, Mas, pameran mereka itu dari hasil HP, handphone, atau dari alat fotografi? Kebetulan yang mulai tahun 2018 sampai sekarang ini, anak-anak sekarang sudah mempunyai kamera masing-masing. Oh, sudah mulai kamera masing-masing ya? Alhamdulillah dapat sumbangan dari beberapa teman. Oh, bukan kamera HP ya? Bukan. Luar biasa. Ada yang pocket, ada yang mirrorless. Ya. Luar biasa. Ya. Tuh. Terus pengertian berkebutuhan khusus itu yang bagaimana, Mas? Nah, kebetulan yang memotret ini sekarang ini ada Mukidi Bisutuli, Kiking Bisutuli, terus Pina Bisutuli, Jackie Bisutuli, Omai Down Syndrome. Oh. Ada 5 anak. Yang terakhir itu yang maaf ya, wajahnya kayak Mongol itu ya? Iya, wajah yang Mongol. Kayak bayi itu ya? Iya, betul. Oh, itu ya. Itu bisa ya? Bisa. Luar biasa ya. Luar biasa. Kebetulan yang ada di Pondok Kalijudan ini sekitar 50 anak. Penghuninya? Penghuninya 50 anak. 70%, sekitar 70% tidak tahu di mana orang tuanya. 70% mereka tidak tahu orang tuanya di mana ya. Jadi sekarang menjadi di bawah asuhan negara ya. Iya. Di bawah asuhan Pemkot dalam ini ya, Pemkot Surabaya ya. Itu waktu itu Bu Wali pernah ya menjenguk mereka ketika sering banget. Kemarin terakhir setelah dia menjadi menteri sudah 2 atau 3 kali. Oh, 2-3 kali ya? Oh, menjenguk Liponsos itu? Luar biasa. Semenjak jadi menteri ini sudah 2 atau 3 kali. Ya. Mereka sekolahnya di mana, Mas? Sekolahnya apa? Sekolahnya mereka nggak ada sekolahnya, cuma ada beberapa kegiatan aja di situ. Homeschooling gitu? Enggak, maksudnya kegiatan keterampilan. Oh, keterampilan ya? Oh. Salah satunya saya itu membatik, terus saya kasih juga memotret, terus ada bikin kerajinan dari eceng gondok, terus bikin keset, kemucing, terus ada olahraga, terus musik ada juga. Itu di Kalijudan ya? Ya, di Kalijudan. Kalijudan itu dekat Pacar Keling itu ya? Ya. Pacar Keling dekat, ya. Luar biasa ya. Terus ini maaf ya, Mas Leo memandang mereka itu, prospeknya bagaimana, Mas? Anak-anak yang 70% ini tidak diketahui di mana rimba orang tuanya itu. Nah, ini saya dan teman-teman juga lagi memikirkan nanti masa depan anak-anak ini ya. Misalnya mereka punya keterampilan memotret yang menurut teman-teman yang juga fotografer ini bukan ecek-ecek hasilnya. Ya, luar biasa. Hasilnya bukan ecek-ecek. Nah, ini kita juga masih memikirkan itu untuk
mungkin nantinya akan dijadikan asisten fotografer atau mungkin kerja di studio foto, itu mungkin nantinya langkahnya ke situ, Pak. Atau mungkin bisa bikin wedding wedding party itu ya, yang bagian potret itu kan bagus itu, prospeknya kan juga ada nanti, apalagi kalau nanti COVID sudah tidak ada ya. ya. Anak-anak ini imajinasinya luar biasa, terutama imajinasinya luar biasa ya. Terutama Kiking sama Mukidi ini. Oh gitu ya. Nah, mungkin karena dia nggak bisa ngomong, mengungkapkan dengan kata-kata, mungkin dia mengungkapkannya dengan. Siapa namanya Mas tadi disebut? Kiking dan Mukidi. Kebetulan Mukidi ini karena dia tidak, waktu ketangkep Satpol PP, dia ditanya nggak bisa bahasa isyarat, nggak tahu namanya, terus ditanya rumahnya mana juga dia nggak bisa jawab. Makanya akhirnya dikasih nama Mukidi. Tapi secara administrasi kantor namanya Septian. Tapi teman-teman yang di situ yang manggilnya Mukidi. Mungkin itu nama hokinya juga kali ini. Tapi mereka ya bisa baca tulis, Mas? Nggak bisa ya? Awalnya memang saya kesulitan di situ komunikasi. Itu sulit banget saya. Tapi karena mungkin intens ketemu, akhirnya istilahnya dari orang-orang disabilitas bisu tuli itu bilang bahasa ibu. Jadi hanya saya dan mereka yang tahu. Karena intens pertemuan itu jadi bahasa hati lah istilahnya gitu. Oh, menggunakan bahasa hati ya. Ya itu ya. Ya apapun mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Itu kalau punya hak yang sama lah. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama, betul ya. Ya mengharukan sekali. Terus terang saya terharu dengan cerita Mas Leo ini tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang diajari fotografi oleh Mas Leo, membatik juga ya. Yang kebetulan mereka menjadi penghuni Liponsos, lingkungan pondok sosial yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Leo bahwa 70% dari mereka tidak tahu di mana gerangan rimba orang tuanya. Ini kan perlu mendapat perhatian dari kita semua ini. Dan ini buat saya ini Mas Leo ini mengajar mereka ini adalah apa ya, perbuatan yang humanismenya tinggi sekali ini. Ya, sehingga menjadikan saya ini, saya ini ternyata yang nggak ada apa-apanya kalau dibanding Mas Leo. Ya, kalau saya mungkin ya sebagai veteran jurnalis bisanya nulis saja, tapi kalau Mas Leo itu kan ngelakoni, ada berbuat gitu. Luar biasa buat saya ini. Demikianlah teman-teman perbincangan siang ini dengan Mas Leo Arif Budiman, seorang fotografer yang menjadi pengajar fotografi dan membatik di lingkungan pondok sosial Kota Surabaya yang umumnya mereka berkebutuhan khusus. Maaf ini mereka bisu, tuli, juga ada yang Down syndrome. Yang apa itu? Down syndrome. Maaf ya, katanya sih mereka IQ-nya mungkin seperti anak 5 tahun ya. Katanya gitu, saya kurang tahu detailnya itu. Mungkin Mas Leo ada pesan-pesan, Mas? Ya. Pesan-pesannya Pak ya? Ya mungkin kita lebih care lah dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena memang mereka juga membutuhkan ya, mempunyai hak yang sama dengan kita. Ya. Lakukan mereka seperti orang pada umumnya lah. Ya, sama aja lah, mereka juga punya keinginan seperti kita ya, hanya saja mereka jangan diistimewakan. Jangan diistimewakan. Oh, jangan diistimewakan ya. Ya, tapi dibikin biasa aja, tapi dibikin mereka menjadi istimewa. Ya. Yang buat saya menjadi terenyuh itu, Mas. Mereka itu selain berkebutuhan khusus, bisu, tuli, maaf ya, dan berwajah seperti Mongolit itu, mereka 70% tidak tahu keberadaan orang tuanya. Ini yang membuat saya terenyuh ini. Sudah berkebutuhan khusus, mereka tidak tahu di mana gerangan orang tuanya.
Mudah-mudahan teman-teman perbincangan siang ini saya dengan Mas Leo Arif Budiman, seorang fotografer andal dari kota Surabaya, memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.